Welcome to Ecclesias Podcast. Halo Youters, kenalin nih, namaku Theo, umur 21 tahun. Dan hari ini tentunya aku nggak sendirian nih di sini teman-teman. Aku ditemani oleh partnerku yang bisa dibilang paling cantik nih se-GKKA. Mari kita sambut CJP. Halo Yuters, kenalin namaku Jessica, umurku 23 tahun. Biasa nih sama teman-teman dipanggil JP. BTWT, aku mau tanya nih, kamu itu udah punya pacar belum sih? Kok aku nggak tahu ya? Waduh, belum nih. Opening kok sudah ditanyai udah punya pacar atau belum? Oke, aku jawab nih sih. Puji Tuhan, belum. Tapi kalau soal mantan boleh diadu lah, C. Karena susah, C, nyari yang cocok. Karena sampai aku kepikiran nih, C. Sebenarnya kita ini perlu nggak sih, C, punya pasangan hidup? Wah, berarti kamu sekarang lagi jomblo dong. Jomblo tentunya, jomblo ngenes. Ayo nih Yuters, yang lagi jomblo juga, ayo gas merapat. Nanti tak kasih nomor WA-nya Theo. Karena kelihatannya Theo ini sedang butuh pasangan hidup segera. Waduh, jangan gitu dong, Ci. Mentang-mentang CJP ini udah Loh, punya pasangan hidup. Kamu ini tak itu promosiin loh, Teh. Mantap. Mungkin habis ini aku dapat pasangan hidup habis dipromoin CJP. Oke. BTW, kenapa kok kita bahas soal pasangan hidup nih, Ci? Emangnya bulan ini kita mau bahas apa, Ci? Nah, jadi bulan ini kita akan membahas tentang topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh Youters di luar sana, yaitu relation with boyfriend and girlfriend. Dan pada minggu ini kita akan membahas khususnya tentang teman hidup, penting gak sih? Kayak yang kamu tanyain tadi, Teh. Wih, mantap nih, C. Tentunya juga kita nggak berdua aja nih, C, kali ini. Karena kita kali ini ditemani oleh kedua pembicara yang sangat romantis dan bisa dibilang juga jadi role model soal pasangan hidup di kalangan muda-mudi kita nih, C. Yaitu Kak Tari dan Kak Dewa. Halo Kak, boleh perkenalan diri dulu, Kak? Shalom. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Saya Kak Dewa. Nama bekennya Dewa Ferdi. Ya, biasanya kan biar lengkap gitu ya. Kalau lengkapnya terlalu panjang. Jadi Dewa Ferdi. Istrinya namanya Kak Tari. Kak Tari, suaminya namanya Kak Dewa Ferdi. Dibolak-balik sama saja. Oke, sama saja. Jadi Biasanya kalau sudah menikah, saya sering dipanggil Bu Dewa. Tapi nama kecil saya Sih Lestari, jadi ya biasa kita teman-teman panggil saya Kak Tari. Oke. Jadi Bukan suka nari ya? Bukan suka nari. Tapi saya pernah jadi guru tari ya. ini kita baru tahu loh, C, kalau Kak Tari ini ternyata suka iya. nari. Saya pernah jadi guru tari dan saya juga suka menari. Ya mungkin nanti Theo kamu kalau pengen belajar nari, bisa langsung hubungi nomor di bawah. Kenapa kok jadi bahas nari? Oke, nanti jadi mungkin kita bisa panggil Kak Dewa sama Kak Tari. Oke. Aku sebenarnya ini udah kepo nih, Ci. Gimana kalau kita langsung ke pertanyaan yang pertama? Siap. Oke, ke pertanyaan pertama nih, Kak. Gimana nih, Kak? Penting nggak sih sebenarnya kita ini memiliki pasangan hidup? Kira-kira definisi tentang pasangan hidup yang tepat menurut firman Tuhan itu seperti apa, Kak? Oke. Penting nggak sih memiliki pasangan hidup? Itu yang pertama ya. Ya penting. Karena pasangan hidup itu dari awal mula dunia diciptakan, pasangan hidup itu sebenarnya bukan keinginan manusia ya. Tapi Tuhan sendiri yang melihat. Jadi ide dari pasangan hidup itu sebenarnya adalah Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan memberi tugas untuk dia. Memberi tugas di Taman Eden itu untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Untuk mengatur semuanya, memanage semuanya. Dan Tuhan lihat manusia laki-laki itu mengerjakan tugas-tugas itu tidak mampu. Maka Allah punya ide harus memberikan teman yang sepadan. Jadi ide teman itu bukan dari manusia sebenarnya, tapi adalah dari Tuhan. Jadi kalau dikatakan penting gak sih? Tuhan yang melihat itu penting. Karena Tuhan melihat manusia itu tidak baik sendiri. Dia tidak menemukan pasangan di sana. Itu kalau masalah penting atau enggak. Ya, jadi cara pandangnya dari atas ya, melihatnya kepentingannya karena Tuhan memandang itu penting. Ya, kalau ditanyakan kepada manusia pasti jawabannya relatif nanti. Tergantung bagaimana melihatnya, tapi karena kita ini diskusi
di bagian ini saya mengajak kita untuk melihat dari sisi pandang Tuhan bahwa pasangan hidup itu penting karena adanya tujuan nantinya. Ya, saya pikir Kak Tari udah cukup lengkap ya. Yang panjang-panjang nanti saya kepanjangan nanti. Jadi kalau terus dilanjutin gini. Jadi definisi jodoh atau pasangan hidup itu menurut firman Tuhan apa? Ya pasangan hidup itu atau jodoh itu ya seseorang atau pribadi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan, ya Tuhan ciptakan, ini urutannya ya, Tuhan ciptakan, Tuhan berikan untuk menjadi penolong bagi manusia itu. Jadi sangat penting karena kalau sendirian berarti tidak punya penolong. Kalau perempuan itu sendiri dia mau tolong siapa? Nah, jadi si penolong harus ketemu dengan yang ditolong dan yang ditolong ketemu dengan yang penolong. Karena ide dari pasangan itu, jodoh itu adalah dari Tuhan. Jadi ada penting. Pertanyaan lagi? Oke. Oh, saya nanya. Iya nih Kak, karena kan kebanyakan mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa oh aku tuh bisa sendiri kok, aku nggak perlu ditolong, aku nggak perlu punya penolong, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Kan ada manusia-manusia zaman sekarang itu yang apa ya istilahnya udah hidup independen. Oh iya benar. Ada, betul, itu ada. Dan itu menurut pemikiran saya ya, itu hanya statement sesaat yang mungkin hanya berfungsi dalam waktu-waktu tertentu saja. Dalam secara luas dia pasti akan tetap membutuhkan pasangan hidup atau teman hidup. Di titik tertentu dia pasti membutuhkan. Kalau dia berkata aku bisa sendiri, oke, saat itu dia bisa sendiri. Tapi di waktu tertentu dia mungkin pasti tidak bisa sendiri. Ya, karena manusia itu diciptakan begitu kompleks ya teman-teman, anak-anak muda. Jadi mungkin kalau dikatakan oh aku bisa sendiri dalam hal ekonomi, mungkin dia bisa kerja, bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi di kebutuhan ekonomi. Tapi apakah manusia hanya punya kebutuhan ekonomi? No, dia punya manusia jiwa yang memerlukan cinta. Apakah cinta dari dirinya cukup untuk dirinya sendiri? Yang paling gampang dia butuh perhatian. Dia butuh kasih sayang. Apakah kasih sayang itu dia bisa beli? Ya, dengan terbatas ya. Kalau pas duitmu masih cukup bisa. Tapi akan ada suatu waktu kasih itu nggak bisa kamu beli. Jadi tetap seperti apapun, seindependen apapun dirimu ya terus ya gitu ya. Kita nggak bisa diri kita sendiri karena Tuhan yang menciptakan kita itu mengerti banget kita seperti apa. Wow, keren. Gitu ya. Keren. Oke, Iya. berarti seindependen apa kalau kita ingin sendiri tapi ujung-ujungnya Tuhan tahu kalau kita itu butuh salah satu pendamping di hidup kita. Pasti. Betul. Pasti. Oke. Karena cintamu sendiri nggak cukup untuk mencintai dirimu. Kalau ingat pelajaran sekolah dulu, manusia itu makhluk apa ya? Makhluk sosial. Ya. Jadi jelaskan itu definisi umum aja. Secara umum manusia butuh sesamanya, apalagi dalam hal-hal yang lebih pribadi, manusia butuh. Lebih personal. Personal manusia cukup butuh yang namanya teman hidup. Ada ruang di dalam hati manusia itu dan ruang itu hanya bisa diisi oleh sisi penolong. Ya, itu Tuhan sudah ciptakan ada dalam dirinya. Sedikit tambahan, kecuali ada pribadi-pribadi khusus yang Tuhan izinkan. Itu memang ada di Alkitab. Tapi Ya. itu kasus ya, itu bukan secara general, tidak bisa kita umum. Tapi secara general bahwa kalimat Kejadian tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi dia butuh. Kalimatnya tidak baik. Berarti harus berdua, harus ada pasangannya karena sendiri itu tidak baik. Ya. Wah, kalau mau ngomongin kalimat atau kata tidak baik itu dalam banget loh, teman-teman ya. Jadi kata tidak baik itu bukan masalah buruk atau baik, enggak. Sebenarnya itu bukan hanya masalah tidak indah dipandang, bukan. Tapi itu berbicara kalau dalam bahasa Alkitab tidak baik itu bukan hanya tidak indah, tapi juga mendatangkan ketidakbaikan. Akibatnya itu mendatangkan hal yang buruk gitu. Jadi jika manusia itu hanya seorang diri saja, dengan uangnya, mungkin dengan rumahnya, mungkin dia dengan sudah punya sesuatu, mungkin dengan jabatannya dia udah rasa dapat ya. Apalagi kayak contoh teman-teman yang sekarang lagi kayak nyaman banget dengan workaholicnya gitu ya. Sampai akhirnya ya nggak penting lah gitu. Tapi ada masa yang sederhana aja. Kalau lagi sakit siapa yang ngurus? Ke rumah sakit bisa bayar dokter, bisa bayar perawat, tapi ada tetap titik, ada ruang di mana teman-teman membutuhkan kasih sayang.
Dan itu yang hanya bisa diisi oleh pasangan hidup. Wih, mantap nih Ci jawabannya nih Ci. Mantap. Pertanyaan pertama jawabannya itu udah deep banget ya. Banget. Ya. Ini masih ada sampai puluhan pertanyaan. Semoga waktunya cukup ya. Oke. Kita lanjut next nih Kak ke pertanyaan kedua. Banyak yang bilang kalau pacaran itu tujuannya untuk menikah. Lalu apakah jika kita belum siap menikah itu kita dilarang untuk pacaran? Karena ada penjelasannya mengenai konsep berpacaran, yaitu pacaran untuk mengenal atau mengenal untuk pacaran. Saya guyonan ini ya. Lah nek ndak nikah lah apa pacaran? Kan gitu ya jadinya ya. Bener juga sih. Iya, kalau nikah ngapain pacaran? Karena memang alangkah lebih baik ya jika pacaran itu diakhiri dalam pernikahan. Karena jika tidak, buang waktu. Buang waktu, buang uang, buang tenaga dan sebagainya. Tapi lebih indah memang harus dilanjutkan dalam pernikahan. Sebaiknya begitu. Ini kan idealnya. Saya bilang tapi idealnya. pacaran itu hukumnya masih bisa, masih bisa putus nyambung. Putus, betul. Mau nyambung lagi masih boleh masih juga. Boleh. Tapi maksudnya bahwa ya tidak ada ikatan yang mengikat ya, belum ada ikatan yang ini berlakunya seberapa ada expirednya gitu ya maksudnya ya. Tidak kuat istilahnya, tidak pacaran tidak itu ada ikatan. Tidak ada ikatan yang kuat, tetapi memang secara ideal akan lebih baik jika menikah. Jika pun tidak bisa, ya lain lagi ceritanya, itu tidak ada masalah. Jadi begini, kalau ada yang bilang ya, lalu apakah kalau misalnya ada yang belum siap menikah, apakah dilarang pacaran? Ya enggak toh, ya kan. Pacaran itu kan sebenarnya masa untuk teman-teman saling mengenal. Kalau bagi saya sebenarnya pacaran yang idealis itu adalah proses membangun rumah. Karena seseorang yang menikah nanti adalah masa memasuki rumah tangga. Sering kali kan teman-teman bilang gini, kalau ada teman yang nikah terus ngucapinnya gimana? Selamat memasuki rumah tangga ya. Terus jawabannya gini, mikir gak sih kapan rumah tangganya dibangun? Iya kan? Jadi membangun rumah tangga itu ya sebenarnya harus dari proses pengenalan. Gimana mau masuk ke satu rumah yang sama, dasarnya dari mana? Jadi sebenarnya ya di pacaran itu penting. Kalau misalnya teman-teman belum siap untuk menikah, tapi teman-teman sudah harus mempersiapkan dong, harus mendoakan dong. Dengan siapa teman-teman akan menikah? Kalau teman-teman gak mendoakan, terus tunggu siap dulu kapan bangunnya, terus kapan masuknya. Jadi mesti ada pembelajaran juga mengenal. Yang laki-laki menyiapkan diri sebagai suami seperti apa, yang perempuan menyiapkan diri. Jadi dalam hubungan-hubungan itu tetap gitu ya. Jadi perlu, sekalipun belum ada keinginan, aku belum tahu targetnya menikah umur berapa, tapi ya pacaran ya nggak ada salahnya kalau teman-teman melakukan itu. Waktunya pacaran itu katanya waktunya buka mata lebar-lebar. Ya betul. Buka mata lebar-lebar, lihat kejelekannya, lihat keburukannya. Bisa terima atau enggak? Disitulah membangun rumah tangga itu bisa terjadi. Persiapan ya misalnya. Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Ya, karena yang dilihat hanya pasangannya aja. Biasanya kalau pacaran yang dilihat kan itu yang bagus-bagus aja. Yang manis-manis aja. Nah, itu yang terbalik itu salahnya itu. Ya, itu akibatnya nanti waktu nikah terbongkar semuanya. Jadi perlu ya pacaran. Sekalipun belum siap untuk menikah waktunya kapan, tapi perlu. Perlu untuk dalam tujuan untuk penjajakan ya, bersosial, membangun sebuah relasi ya, itu perlu. Harus mengenal dulu pokoknya intinya. Ya. Jangan beli kucing dalam karung. Iya. Katanya gitu ya. Gini Kak, nah kan katanya Kak Dewa tadi, kan pacaran endingnya itu menikah. Nah, apakah ada kayak batas waktu atau jangka waktu pacaran yang baik itu berapa tahun sih Kak? Ya. Yang ideal. Secara ideal ya. Memang tadi pacaran endingnya menikah, tapi kalau pun tidak terjadi itu kan tidak ada hukum yang mengikat ya, karena pacaran tidak ada ikatan pasti. Ikatan bakunya tidak ada, berbeda dengan pernikahan. Idealnya lamanya itu jangan lama-lama juga. Paling enggak 3 sampai 5 tahun. Diusahakan demikian. Jangan lebih dari itu. Karena kelamaan juga lama-lama. Kalau kecepatan juga jangan cepet-cepet. Apa yang sudah dilihat gitu. Iya, idealnya 3-5 tahun lah idealnya.
Walaupun memang ada kasus-kasus bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Tetapi kita bicara di tatanan ideal 3-5 tahun. Itu waktu yang saya pikir boleh dipakai untuk penjajakan, pengenalan. Bagaimana misalnya kalau ada yang suka sama Theo, tahu Theo ini dia suka makan berapa piring sehari. Jadi istri nanti harus siap-siap nyiapin duit untuk sehari berapa banyak gitu. Dan siapa tahu dengan dengar suara Theo di podcast ini ya, wah ternyata suaranya empuk gitu ya. Orangnya juga ganteng kayaknya ini. Oke, Ini katanya orang tunanetra loh, Theo ini ganteng. Suaraku podcast Apple nih. Oke. Karena itu ya, kalau kelamaan juga nanti terus misalnya nggak jadi nih, itu ada sekarang itu istilahnya jagain jodoh orang. Soalnya ujung-ujungnya nggak jadi nikah sama orang tersebut kan. Iya, ternyata jodohnya sama Iya, orang jodohnya lain ya. sama orang Dan lain. buang waktu ya. Iya. Buang waktu Waktu banget. ya. Oke. Ya, makanya jangan lama-lama. Idealnya 3-5 tahun lah. Oke, diingat ya teman-teman. Oke, 3 baik, sampai baik, 5 tahun. baik. Ya, 3-5 tahun. Lebih dikit boleh, kurang dikit jangan. Oke. Oke, jadi untuk penjelasan mengenai konsep pacaran untuk mengenal, jadi jawabannya pacaran untuk mengenal ya Kak? Atau? Iya, pacaran untuk mengenal ya Kak? Betul. Pacaran untuk mengenal. Untuk mengenal memang. Pacaran untuk mengenal. Maksudnya Diharapkan menikah, tapi kalaupun tidak apa-apa. Itu loh. jadi Pengertiannya mengenal gitu. lebih dalam maksudnya ya. Mengenal karakternya, mengenal kelemahannya, kelebihannya. Bukan berarti untuk mencari yang sama ya, beda aja. Tapi maksudnya mengenal ini bukan mengenal hanya sekedar kulit, karena untuk menjadi pasangan hidup itu kan akan hidup bersama. Kalau enggak mengenal ya berarti ya Anda menciptakan neraka di bumi gitu ya. Jadi benar ya, pacaran untuk mengenal, artinya pacaran itu digunakan untuk pengenalan lebih dalam, mengenal kekurangan, kelebihannya, mengenal nanti kalau dia jadi pasanganku terus dia ngadepin masalah seperti ini, saya harus menyikapinya seperti apa. Karena susah memang kalau kita enggak memulai pengenalan lalu menikah, susah. Itu lebih sulit. Jadi alangkah lebih baik memang membangun pernikahan dengan pengenalan dengan pacaran itu sendiri. Ya, jadi bukan hanya mengenal namanya, orang tuanya, tanggal lahirnya enggak gitu ya, tapi benar-benar mengenal personal. Jangan cuma gitu. kenal nomor berapa isi rekeningnya ya. Ya. Penting itu. Supaya tahu berapa besar bunganya. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah di Alkitab mewajibkan kita memiliki pasangan hidup nih Kak? Oke. Alkitab mewajibkan memiliki pasangan hidup. Iya, saya bilang iya. Tadi kejadian kami singgung di awal, dikatakan tidak baik jika manusia itu seorang diri. Berarti kalau kita pakai logika sederhana saja secara bahasa Indonesia, kita tidak menggali ke bahasa aslinya. Kalau tidak baik seorang diri berarti baiknya gimana? Lebih dari seorang diri kan? Lebih dari seorang diri. Nah, berarti tidak baik seorang diri dan harus ada pasangan. Itu kata Alkitab. Tadi Kak Taris sudah singgung juga di awal bagaimana dampak dari ketidakbaikan seorang jika manusia seorang diri. Iya. Ada dampaknya. Jadi Alkitab jelas memerintahkan bahwa tidak baik manusia seorang diri. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan baginya. Itu kata Kejadian pasal 1. Pasal 2 ya, pasal 2. Yeah. Pasal 2 ayat 18. Di situ jelas tertulis. Jadi jelas Alkitab mengajarkan kepada kita semua harus punya pasangan. Kecuali tadi saya singgung kasus khusus. Ada memang orang-orang yang diciptakan yang memang demikian. Yeah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ya, jadi jelas Kejadian pasal 2 ayat 18 katakan tidak baik. Ya, kata baik itu teman-teman dalam bahasa Alkitab menggunakan kata top. Ya, jadi tidak top dalam bahasa Ibrani ya, atau dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama kita. Itu top itu artinya sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang mendatangkan keberuntungan, sesuatu yang mendatangkan keberhasilan, sesuatu yang indah, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi
istilah baik dalam Alkitab itu adalah meliputi semua itu. Jadi kalau di mata Tuhan dan Tuhan berkata tidak baik, itu berarti begini, tidak akan bahagia seutuhnya ya, maksudnya tidak akan berhasil secara utuh, tidak akan berbahagia, tidak akan indah kehidupannya jika dia hanya seorang diri saja. Tidak akan utuh, tidak akan terlihat sempurna dengan baik. Maka Tuhan menciptakan penolong. Jadi di saat manusia memiliki kelemahan, kekurangan, itu akan menjadi baik kalau memiliki pasangan. Dan kata tidaknya itu menggunakan kata yang sifatnya tidak pernah bisa kompromi selama-lamanya. Jadi artinya sampai kapanpun tidak pernah boleh manusia itu seorang diri. Jadi tidak pernah bisa, tidak pernah baik. Itu tambahannya. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman bahwa kita tuh diwajibkan untuk memiliki pasangan karena tidak baik untuk hidup sendiri. Iya benar. Nah, lalu Kak, lanjut pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang tidak ingin menikah tapi maunya pacaran dulu aja atau yus pacaran aja nggak usah menikah? Menurut pendapat Kak Tari gimana itu? Ya. Benar-benar nih. Ya, ini sesuai zaman banget ya. Pertanyaan ini keren banget karena Kak Tari juga sering jumpai yang begini nih. Aku nggak siap nikah Kak, aku enaknya pacaran aja ya. Aku enaknya pacaran aja. Nggak ngerepotin ya, masih bisa hidup sendiri-sendiri dan aman. Jelas teman-teman kalau tujuannya pacaran itu Main-main, hanya untuk main-main, bikin senang-senang, teman-teman harus bertobat. senang-senang ya. aja itu harus bertobat. Menurut pendapat saya ini teman-teman hanya egonya aja, cari enaknya aja dan teman-teman tidak tidak belajar bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Seperti seorang hidup tanpa tujuan, ya akhirnya hanya dan tujuannya itu untuk dirinya sendiri. Orang yang hanya pacaran saja tanpa tujuan untuk menikah, sebenarnya kan itu karena dia nggak mau terikat kan? Iya. Karena nggak mau terikat, karena pernikahan kan mengikat seumur hidup. Kalau hanya pacaran aja dapat senengnya, nggak mau dapat ruginya. Betul, ya kan betul. Kalau nikah nanti biayain hidupnya, lifestyle-nya, terus banyak-banyak. Apalagi kalau dia laki-laki harus biaya perempuan lagi ya kan. Nah, kalau perempuan dia lebih susah lagi, nanti juga dia harus nyuci bajunya, dia harus ngurus ini, ngurus itu. Ada yang seperti ini, tapi ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali hanya begini maksudnya, pacaran saja untuk pengenalan, tapi bukan menikmati keenakan yang menurut dunia rasakan, hanya hidup pacaran tapi tanpa menikah. Tapi jika pacaran, saudara-saudara, teman-teman, lakukanlah pacaran itu sebagai tahap pengenalan, sebagai sebuah persiapan untuk memasuki pernikahan. Ya, jadi pendapat saya, gunakan masa pacaranmu untuk mempersiapkan dirimu. Gitu. Sip. Oke, mantap nih C. Nah, kan kalau kita tadi Kak Tari bilang gak bisa, jadi kita harus pacaran untuk mengenal toh Kak. Nah, kan tadi yang ke pertanyaan sebelumnya ini di Kejadian 2 aku kepo nih Kak. Kan dituliskan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini aku mau tanya Kak, yang sepadan dengan dia ini maksudnya gimana nih Kak? Mungkin Saya bisa dijelaskan. mau jelaskan kata sepadan secara sederhana aja ya. Sandal itu kiri kanan ya? Iya Kak. Sama atau beda? Beda kan? Sandal itu sandal. Modelnya sama, tapi perhatikan. Model pasti sama, beda. tapi ini beda kan ininya. Tapi akan jadi nyambung. Itu bentuk kata sepadan yang sederhana pengertiannya. Sepadan itu berbeda tetapi nyatu. Berbeda tetapi nyambung. Itu pengertian sederhananya. Nanti Kak Tari akan memperjelasnya lagi. Iya, jadi sepadan itu bisa dikatakan ya searah, bisa dikatakan, tapi ini bukan jangan teman-teman langsung pikir gini, sepadan itu berarti sama ya Kak, sama karakternya, sama kesukaannya, sama-sama suka makan bakso, sama-sama suka jalan, bukan itu. Tapi berbicara sepadan ini adalah yang akhirnya bisa saling melengkapi. Memang ada penekanan kepada kesamaan juga, tetapi di sini maksudnya kesamaan ini yang kesepadan itu adalah seperti
contoh kalau kita tingkat rohani gitu, sama-sama dewasa. Jadi enggak yang satunya baru lahir baru, yang satunya udah kakak banget. Itu dia ngajarin, itu berat banget. Itu jomplang. Itu jomplang. Jadi jomplang itu bahasa Indonesianya apa? Enggak seimbang kan? Enggak seimbang. Ya. Seimbang. Jadi ibaratnya kalau sendal itu beda ukuran, bukan. Makanya sandal tadi Jadi ukurannya itu sama. Tetap sendal itu ukurannya sama tapi beda. Bentuknya beda. Jangan dipaksa-paksain sama loh, enggak. Kita menikah kami beda banget. Ada samanya, ada sama visinya sama. Kuliahnya sama jurusannya karena itu yang sepadan untuk kita berdiskusi bersama. Sepadan, tapi kita beda. Nggak bisa harus dipaksain sama, tapi jadi sepadan itu sekali lagi jangan menekankan pada kesamaan yang hanya secara physically ya gitu, enggak, tapi di hadapan Tuhan sepadan itu sama, tingkatnya sama, imannya saling menolong mendukung satu dengan yang lain. Itu sih ya sepadan itu. Ada lagi? Enggak cukup, saya pikir kayak supaya praktis teman-teman ya, itu praktisnya ya. gitu aja sih. Berbeda tapi satu gitu loh. Ya, terus nggak jomplang gitu ya. Intinya tuh nggak jomplang. Jadi tidak seimbang. Ya, Harus seimbang. Seimbang dan saling melengkapi gitu ya Kak. Ibaratnya sendal itu bukan beda size gitu ya. Nggak mungkin yang satunya nomor 32 tapi satunya nomor 27. Nggak mungkin bisa dipakai dua-duanya. Walaupun kiri dan kanan. Jadi tetap kiri dan kanan tapi harus diperhatikan itu. Oke Kak, nah dari semua pembahasan kita hari ini, nah kira-kira apa bisa kasih closing statement yang secara singkat aja Kak, apa Kak? Oke, perlu teman atau pasangan hidup, nggak bisa kita hidup sendiri. Karena apa? Karena kata Tuhan tidak baik. Itu kata Tuhan bukan kata saya. Yang kedua, perlu waktu dalam menyiapkan rumah tangga melalui proses pengenalan yang biasa disebut dengan pacaran. Yang ketiga, sekalipun berbeda, ya pacaran itu kan pasti atau membangun rumah tangga itu pasti pribadinya berbeda-beda. Tetapi dalam perbedaan itu bisa menemukan kesamaan-kesamaan yang dapat saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lainnya. Tidak jomplang. Antara kiri dan kanan ukurannya sama, sekali bentuknya berbeda, saling melengkapi. Itu dari saya. Oke, dari saya sedikit tambahan saja. Selama teman-teman sekarang ini di masa muda, gunakan sebaik-baiknya untuk mengenal sebaik-baiknya, supaya nanti waktu mau menikah nggak dadakan. Ya, kalau mau closing statementnya sih ya, gunakan masa pacaran itu sebagai tahap pengenalan untuk membangun rumah tangga itu. Tapi jika tidak bersepakat membangun ide rumah yang sama nggak apa-apa, cancel itu nggak dosa. Teman-teman terus melakukan pengenalan siapa yang tepat, yang Tuhan percayakan untuk jadi penolong, dan masukilah bahtera rumah tangga dengan pengenalan yang sungguh di dalam Tuhan. Itu. Oke, mantap sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih nih buat Kak Dewa dan juga Kak Tari, sungguh luar biasa jawaban-jawabannya pada podcast kali ini. Nah, jadi kalau dari aku sendiri kita nih jadi lebih mengerti ya bahwa pasangan hidup itu sangat penting buat manusia karena kita adalah manusia makhluk sosial, nggak bisa dan nggak baik kata Tuhan untuk hidup sendiri karena manusia juga membutuhkan cinta kasih sayang dari yang hanya bisa didapatkan dari pasangan kita. Dan tadi ada kata-kata pacaran itu proses membangun rumah dan menikah itu memasuki rumah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita tentang teman hidup penting gak sih? Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang tentunya sangat menarik buat kalian para jomblo-jomblo di luar sana tentunya. Saya juga karena saya sedang jomblo nih teman-teman. Aduh, tekankan terus. Ya. Oke, siap Kak. Jadi tema minggu depan yaitu cara cari pacar nih. Wow. Jadi nggak sabar nih Teh. Mungkin minggu depan kamu udah dapet pacar. Karena udah tahu caranya cari pacar yang benar itu kayak gimana. Amin. Oke deh teman-teman.
Sampai di sini dulu ya podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan bersama kita. And bye-bye Bye-bye, Youters!